Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nur Fauzia dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar bersama tentang human error dan human factor dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Human factor dan human error penyebab kecelakaan kerja oleh Evi Nur Fauzia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Human factor. Yang pertama itu ada umur pekerja. Berdasarkan penelitian dalam tes refleks memberikan kesimpulan bahwa umur mempunyai pengaruh penting dalam menimbulkan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja sangat ditentukan oleh lamanya seseorang bekerja. Semakin lama dia bekerja, maka semakin banyak pengalaman dalam bekerja. Ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dalam menghadapi pekerjaan. Demikian juga dalam menerima latihan kerja, baik praktek maupun teori. Termasuk diantaranya cara pencegahan ataupun cara menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, lamanya waktu bekerja. Lama bekerja juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini didasarkan pada lamanya seseorang bekerja akan mempengaruhi pengalaman kerjanya. Kelima, kelelahan. Faktor kelelahan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau turunnya produktivitas kerja. Human error. Human error adalah kegagalan pada diri manusia untuk melakukan tindakan yang ditentukan dalam batas aturan dan waktu yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau properti atau gangguan operasi. Kesalahan manusia meliputi keterbatasan kapasitas versus kebutuhan pekerjaan. Peluang error semakin besar semakin kompleks suatu pekerjaan. Sebaiknya mulai dicermati saat desain awal, uji coba, implementasi, audit, atau uji kelayakan secara berkala terhadap sistem yang diterapkan, sehingga semua resiko kecelakaan dan kerugian akan dapat diprediksi dan segera diantisipasi. Reason dan Rose menyatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap kecelakaan dan bencana terhadap sistem operasi yang kompleks, 60% sampai 90% penyebab utamanya adalah human error. Error akan timbul jika proses produksi terlalu mudah, kemudian responnya cenderung lebih lambat, ataupun sebaliknya, jika processingnya terlalu sulit karena kualitas persepsi dan beban memori harus tinggi, akibatnya respon menjadi pelan. Klasifikasi human error yang dikemukakan oleh Swain dan Goodman pada 1983 adalah sebagai berikut. Pertama adalah kesalahan penghilangan. Kesalahan yang terjadi akibat kegagalan dalam melakukan sesuatu karena seseorang lupa untuk melakukan sebuah bagian dari pekerjaan. Yang kedua, kesalahan ketidaktepatan. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang melakukan pekerjaan yang tidak tepat. Sebagian besar orang melakukan jenis kesalahan ini. Yang ketiga adalah kesalahan akibat seseorang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau yang tidak diperlukan. Faktor human error. Yang pertama, ada keterbatasan kapasitas mental atau fisik versus kebutuhan demand pekerjaan. Keterbatasan pekerjaan dapat terjadi karena pekerjaan pasti berhubungan dengan mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan seorang pekerja yang mempunyai semangat kerja yang baik. Yang kedua, kapasitas kebutuhan berkaitan dengan hasil kinerja pekerjaan. Jika kapasitas berkebutuhan tinggi, pekerja harus mempunyai kreativitas kerja yang baik juga. Yang ketiga, peluang error yang semakin besar. Semakin kompleks juga suatu pekerjaan, jika pekerja melakukan kesalahan atau error, maka potensi kegagalan dalam kinerja akan semakin banyak. Keempat, situasi pekerjaan. Tempat kerja yang buruk dan tidak tertata rapi dapat menimbulkan error dalam bekerja.
Kelima, prosedur kerja yang tidak dirancang dengan baik. Sebelum melakukan pekerjaan, seharusnya dibuat rancangan agar tidak terjadi error saat kinerja berlangsung. Keenam, karakteristik perilaku usia dan kelamin. Usia dan kelamin mempengaruhi proses kerja. Semakin tua, pasti tenaga yang dihasilkan pun akan semakin menurun dan tidak maksimal. Ketujuh, ada pengetahuan keahlian setiap kondisi fisik. Pekerja sebaiknya mempunyai keahlian, sikap yang baik, serta kondisi fisik yang normal agar dapat memaksimalkan dan fokus dalam bekerja. Yang kedelapan, emosi, motivasi, stres, dan faktor sosial. Pekerja yang sedang emosi dan stres sebaiknya diberi motivasi agar mempunyai semangat kerja yang maksimal. Tipe penyebab human error. Yang pertama ada sebab primer, merupakan sebab human error pada level individu. Yang kedua, sebab manajerial, penyebab manajemen untuk memastikan bahwa pekerja melakukan pekerjaan dengan semestinya. Dan yang ketiga, sebab global, kesalahan di luar kontrol manajemen meliputi tekanan keuangan, waktu, sosial, dan budaya organisasi. Faktor pribadi yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama, pengamatan terhadap bahaya. Kemampuan pekerja untuk mengamati ada tidaknya bahaya di tempat kerja bergantung dari pengetahuan atau pengalaman pekerja terhadap area atau proses kerja yang dilakukan. Umumnya, pekerja baru yang belum mendapatkan training atau pengalaman tidak akan mampu mengidentifikasi bahaya dari pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, pengenalan terhadap bahaya. Banyak pekerja yang mampu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja mereka, akan tetapi tidak mampu mengenali jenis bahaya yang dapat terjadi. Pekerja perlu mendapatkan training yang cukup untuk mengenali jenis bahaya di tempat kerja. Ketidakmampuan pekerja dalam mengenali jenis bahaya yang mereka hadapi akan dapat menimbulkan kecelakaan yang lebih fatal. Kemudian, keputusan untuk menghindar. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan sangat dipengaruhi oleh budaya, iklim, dan perilaku keselamatan. Kesadaran akan besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan dari bahaya yang ada akan sangat menentukan keputusan yang diambil. Terakhir, kemampuan menghindar terlihat dari perilaku yang aman pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan secara fisik untuk menghindari bahaya dan kemampuan secara skill untuk menghindari bahaya. Kedua kemampuan tersebut harus memiliki pekerja agar dapat menghindari bahaya yang dapat di area kerja mereka. Manajemen standar untuk menangani stres kerja atau work-related stress. Pertama itu tuntutan, meliputi beban kerja, pola kerja, dan lingkungan kerja. Kemudian kontrol, beberapa banyak pekerja bahwa mereka telah melakukan pekerjaan mereka sesuai SOP namun gagal. Kemudian dukungan, meliputi dorongan, motivasi, kelengkapan sumber daya. Kemudian hubungan, misalnya saja mempromosikan perilaku positif untuk mencegah konflik terhadap perilaku negatif. Berikutnya adalah peran atau tanggung jawab. Para pekerja benar-benar sudah memahami tanggung jawab mereka di dalam organisasi. Terakhir adalah perubahan. Apakah setiap perubahan sudah dikonsumsikan dengan baik kepada seluruh pekerja? Perilaku keselamatan atau safety behavior. Perilaku keselamatan adalah tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan faktor-faktor keselamatan kerja. Faktor iklim keselamatan berpengaruh terhadap perilaku keselamatan apabila dibandingkan dengan pengalaman kerja. Diperlukan strategi gabungan antara iklim keselamatan dan pengalaman kerja untuk meningkatkan perilaku keselamatan secara maksimal guna mencapai total budaya keselamatan. Ada dua faktor yang mempengaruhi dari perilaku keselamatan ini. Yang pertama adalah faktor organisasi, yaitu beban kerja yang berlebih, persepsi kinerja keselamatan, pengaruh sosialisasi, sikap keselamatan, dan persepsi terhadap resiko. Yang kedua itu faktor personal image, yaitu kesan macho dan mampu untuk menghindari konsekuensi negatif, misalnya diejek atau diremehkan rekan kerja dan ketakutan kehilangan posisi.
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik, saran, serta pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.